Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika yang menyenangkan. Kali ini di pertemuan kedua kita akan belajar tentang penjumlahan pengurangan di bilangan bulat. Nah, adik-adik yang belum nonton part 1 tentang pengenalan bilangan bulat, macam-macam bilangan dan sebagainya, silakan. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi harapannya nanti di akhir siswa dapat melakukan operasi jumlah dan pengurangan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi kita nanti bareng-bareng menganalisa dari sifat operasi hitung, jumlah, dan kurang. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, lalu ada kolom A tambah B, kolom B tambah A tambah B, lalu tambah C, lalu ada kolom B tambah C, dan sebagainya. Kita lihat operasi yang pertama, A tambah B. Maka barisan yang pertama, yang A itu kan min 3 ya, yang B-nya min 7, maka min 3 tambah min 7. Nah, sekarang ibu akan menggunakan bahasanya, kalau min itu kita minjem, kalau positif berarti bayar. Berarti min 3, berarti kita minjem 3 ditambah minjem lagi 7. Maka pinjaman kita berapa? Pinjamannya menjadi 10. Nah, kolom yang selanjutnya B tambah A. Berarti B-nya dulu berapa? B-nya min 7, A-nya min 3. Maka minjem 7, lalu ditambah minjem lagi 3. Maka hasilnya min 10 atau minjem 10. Kolom yang selanjutnya A tambah B, lalu tambah C. Tapi kita kerjakan yang dalam kurung dulu. A tambah B. A-nya min 3, ditambah B-nya min 7. Min 3 tambah min 7 tadi min 10. Min 10 ditambah C-nya berapa? C-nya di sini min 5. Maka min 10 minjem 10 ditambah minjem lagi 5. Maka pinjaman kita menjadi 15. Jadi min 15. Kolom yang selanjutnya B tambah C. B di sini yang satu baris yang pertama, B-nya min 7, C-nya min 5. Minjem 7, minjem lagi 5, maka pinjaman kita jadi 12. Yang terakhir, A ditambah B tambah C. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. B tambah C. B-nya min 7, C-nya min 5. Minjem 7, minjem lagi 5. Berarti kita pinjaman kita menjadi min 12. Ditambah lagi min 3, atau pinjem 3 tadi min 12, jadi min 3 ditambah min 12 jadi min 15. Silakan dari tabel tersebut adik-adik isi, operasikan sesuai dengan baris kolom yang judul yang atasnya. Misalnya di atasnya A tambah B, maka kerjakan sesuai dengan operasinya. Dari tabel tersebut silakan nanti adik-adik isi secara lengkap dan simpulkan kira-kira apa nih yang bisa diambil pelajarannya. Misalnya A dari kolom A tambah B dan kolom B tambah A. Kira-kira apa ya maksud yang tersirat dari hasil operasi tersebut? Misalnya lagi A tambah B tambah C. Lalu A tambah B tambah C, misalnya beda kurung nih, ngaruh nggak? Hasilnya bagaimana? Nah, silakan disimpulkan. Dari tabel yang tadi, kita dapat sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, sifat pada operasi penjumlahan bilangan bulat adalah sifat tertutup. Di sini B tambah B sama dengan B. Maksudnya apa? Bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat maka akan menghasilkan bilangan bulat sendiri. Jadi lihat misalnya nih contohnya 2 tambah 1. 2 adalah bilangan bulat dan 1 juga bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya adalah bilangan bulat juga. Di sini 3 ini bilangan bulat.
Next, sifat selanjutnya yaitu sifat komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Jadi yang tadi tabel A tambah B, B tambah A, kenapa hasilnya bisa sama? Karena dalam penjumlahan, kalau dibolak-balik, misalnya 2 ditambah 1 dengan 1 ditambah 2, itu sama-sama hasilnya 3. Jadi kalau misalnya mau 2 dulu atau mau 1 dulu bebas, karena dalam penjumlahan bersifat bolak-balik, pertukaran. Hasilnya akan sama. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Kita lihat, amati A tambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Jadi biasanya kan kalau dalam penjumlahan itu kita mendahulukan operasi yang dalam kurung. Nah, kalau dalam operasi penjumlahan kita mau mengerjakan yang B tambah C dulu atau A tambah B dulu, itu akan sama saja. Next, sifat selanjutnya yaitu sifat identitas. Identitas dari penjumlahan adalah 0. Jadi misalnya A tambah 0 atau 0 tambah A itu akan menghasilkan A. Jadi berapapun angkanya, jika ditambahkan dengan unsur 0 ini, unsur identitas, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Sekali lagi, jika sebuah angka pada bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalnya di sini contoh 8 tambah 0 atau 0 tambah 8 itu akan menghasilkan 8. Sifat yang selanjutnya yaitu lawan suatu bilangan. Jika A adalah suatu bilangan bulat, maka min A merupakan lawan dari bilangan A. Di sini ada contoh, misalnya A itu 2, maka lawannya adalah min 2. Jadi intinya lawan dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Lawan dari suatu angka bilangan bulat, maka lawannya adalah min. Kalau positif negatif, kalau negatif positif. Itu juga berlaku di pengurangan. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan pada bilangan bulat. Jadi harapannya nanti di akhir siswa dapat melakukan operasi jumlah dan pengurangan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Jadi kita nanti bareng-bareng menganalisa dari sifat operasi hitung, jumlah, dan kurang. Next, sifat pengurangan yang selanjutnya adalah sifat anti-komutatif. Jika tadi di pengurangan berlaku sifat komutatif atau pertukaran atau bolak-balik, maka di pengurangan itu tidak berlaku. Misalnya diambil contoh 1 dikurangi 2 dengan 2 dikurangi 1 itu berbeda hasilnya. 1 dikurangi 2 hasilnya min 1, kalau 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 1 dengan min 1 itu berbeda. Seperti itu ya, jadi tidak berlaku komutatif. Sifat yang selanjutnya pada pengurangan adalah sifat anti-asosiatif. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa asosiatif adalah pengelompokan. Jadi pada pengurangan itu tidak berlaku pengelompokan. Misalnya, kan kalau ada dalam kurung kita kerjakan yang dalam kurung dulu. A dikurangi yang dalam kurung nih, B dikurangi C. Itu tidak sama dengan ketika kita mengerjakan A min B, kerjakan yang itu dulu baru min C. Itu berbeda. Misalnya saja 1 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi 3. 2, kita kerjakan yang 2 dikurangi 3 dulu. 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Sekarang balik lagi. 1 dikurangi min 1, maka hasilnya jadi 2. Sedangkan ketika misalnya 1 dikurangi 2, hasilnya min 1, lalu dikurangi min 3. Hasilnya jadi min 4, maka berbeda. Di sini tidak berlaku sifat asosiatif. Sifat yang selanjutnya yaitu lawan suatu bilangan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa lawan dari bilangan bulat positif
adalah bilangan bulat negatif. Maka lawan dari penjumlahan adalah pengurangan, lawan dari pengurangan juga adalah penjumlahan. Misalnya A-nya adalah 2, maka lawannya adalah min 2. Lihat ilustrasi berikut. Lihat masing-masing lawan suatu bilangan. Di sini ada 1 lawannya min 1, 2 lawannya min 2, 3 lawannya min 3, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan lawan suatu bilangan. Sifat pengurangan yang selanjutnya yaitu bahwa pengurangan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Misalnya di sini A min B, artinya A tersirat tambah atau penjumlahan dikurangi B. Jadi istilahnya kalau ada penulisan A min B, itu tersirat di tengah-tengahnya sebelum min B itu ada penjumlahan. Nah, begitupun misalnya ada min A, min B. Jadi di sini di antara min A dan min B itu tersirat penjumlahan. Seperti itu. Misalnya lagi 2 dikurangi 1. Di sini tersirat jumlah di tengah-tengahnya. Jadi kalaupun kita tidak menuliskan jumlah di tengah-tengahnya itu sudah langsung berarti 2 dikurangi 1. Misalnya 2 ditambah min 1. Kita punya 2, tapi kita minjem min 1, gitu ya. Nah, lalu min 1, min 2 itu sama saja ketika kita menghitung minjem 1 ditambah minjem lagi 2. Jadi hasilnya minjemnya 3 atau min 3. Seperti itu. Materi kali ini sudah selesai. Silakan adik-adik kerjakan latihan 2 pada buku yang sudah adik-adik miliki. Kerjakan latihannya dari nomor 1 sampai nomor 7. Untuk nomor 1, gambarkan dengan garis bilangan untuk menentukan hasil dari penjumlahan seperti yang tadi di awal sudah dibahas, seperti itu mengerjakannya. Lalu tentukan yang nomor 2, tentukan hasil penjumlahan. Untuk nomor 2 silakan mau pakai garis bilangan ngitungnya boleh, mau teori yang tadi istilah minjem bayar boleh. Yang penting nanti itu dikerjakan. Yang nomor 3, gunakan sifat komutatif asosiatif. Silakan itu dikerjakan. Lalu yang nomor 4, elemen identitas untuk penjumlahan adalah titik-titik. Sebab titik-titik. Silakan dijawab hasil dari analisa yang tadi dan sebagainya. Yang nomor 5, tuliskan lawan penjumlahan dari suatu bilangan. Tadi sudah dibahas juga. Lengkapilah. Nah, untuk nomor 6, misalnya Ibu ngambil contoh 6A. 7 ditambah berapa yang hasilnya jadi 0? Oke, silakan cari tahu. 7 kira-kira kita punya 7, tapi pengen jadi habis 0. Kira-kira ditambah berapa ya? Nah, silakan dihitung dan sebagainya sampai F. Nomor 7, salin dan lengkapi tabel berikut pada kolom manakah hasilnya yang sama. Nah, itu kolom yang tadi di pembahasan yang sifat-sifat komutatif dan asosiatif silakan diisi, dikumpulkan, dikerjakan di buku latihan ya. Hatur nuhun kana kasumpinganana, tekenging hilap, like, comment, share, sarang subscribe. Teras kerjakan latihana, stay at home, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.